Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afia dengan NIM K762191 dari kelas C Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2021. Baiklah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi pada mata kuliah Akuntansi Pengantar dengan dosen pembimbing Ibu Dini Oktoria, SPD, MPD. Materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai freight cost atau biaya angkut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang freight cost itu yaitu biaya angkut itu sendiri. Nah, biaya angkut di sini yaitu terbagi menjadi dua, yaitu FOB shipping point dan FOB destination. FOB di sini singkatan dari free on board. Nah, FOB shipping point ini yaitu diartikan biaya angkut yang ditanggung oleh pembeli. Jadi biaya angkutnya itu ditanggung oleh pembeli. Nah, selama perjalanan, biaya angkut itu pembeli menjadi pemilik barang sampai ke tangan pembeli itu. Jadi maksudnya di sini, nah misalnya barang dari gudang penjual menuju ke pembeli, nah itu menjadi pemilik pembeli karena dari awal biaya angkut sudah ditanggung oleh pembeli. Jadi pembeli yang membayar beban angkut itu sendiri. Nah, kemudian FOB destination ini, nah yaitu biaya angkut yang ditanggung oleh penjual. Hak pemilik beralih ke pembeli ketika barang tiba di tempat tujuan. Nah, maksud dari sini yaitu contohnya misalnya ada sebuah barang yang dikirim dari gudang penjual menuju ke pembeli. Selama perjalanan itu, nah kan dari awal biaya sudah ditanggung oleh penjual. Jadi resiko atau kendala yang terjadi di selama perjalanan atau misalnya barang rusak atau apa, nah itu semua resiko akan ditanggung oleh penjual karena ini sudah termasuk dalam syarat FOB destination. Baiklah, jadi di sini terdapat contoh sebuah transaksi, yaitu transaksi biaya angkut pembelian FOB shipping point. Nah, pada tanggal 12 Desember, PT Cemerlang Abadi membeli barang dagang secara kredit sebesar 500.000 dari Jaya Berkah dan membayar biaya angkut sebesar 25.000. Nah, penulisan pada jurnal pertama, yaitu pada tabel periodik, pada tanggal 12 Desember, pembelian masuk ke dalam debit sebesar 500.000. Kemudian, pengeluaran uang, yaitu masuk ke dalam akun payable sebesar 500.000 dan tertulis dalam kredit. Dan di sini tertulis dalam membayar biaya angkut sebesar 25.000. Nah, biaya angkut ini sebesar 25.000 ditulis dalam debat sebesar 25.000. Nah, sedangkan berkurangnya karena membayar, nah jadi berkurang, cash berkurang sebesar 25.000 jadi masuk ke dalam kredit. Kemudian pada jurnal yang kedua, pada tabel perpetual, yaitu persediaan barang dagang, nah itu ditulis di debit sebesar 500.000. Nah, karena membeli barang dagang secara otomatis, persediaan barang dagang akan bertambah dan masuk pada
debit. Nah, kemudian utang usaha masuk ke kredit sebesar 500.000. Nah, karena pembelian secara kredit. Nah, biaya angkut masuk dalam persediaan barang dagang. Nah, jadi biaya angkut masuk ke dalam persediaan barang dagang. Karena membeli sedangkan cash-nya berkurang dan cash masuk ke kredit sebesar 25.000. Baiklah, kemudian contoh yang kedua dalam FOB Destination Point, yaitu jadi FOB Destination Point ini yaitu biaya angkut dibayar oleh penjual. Nah, di sini terdapat contoh yaitu transaksi biaya angkut penjualan yaitu FOB Destination Point. Pada tanggal 12 Desember, PT Cahaya Abadi menjual barang dagang ke Risk Company secara kredit sebesar 500.000 dan membayar biaya angkut sebesar 30.000. Jadi, pada masalah ini, penjualan melakukan transaksi secara kredit dan menggunakan FOB destination. Jadi, perusahaan tidak menerima uang. Dan pada akun jurnal debit dinamakan akun utang usaha, yaitu bukan kas karena tidak menerima uang. Nah, jadi pada utang usaha yaitu sebesar 500.000 dan penjualan sebesar 500.000 masuk ke kredit dan account receivable masuk ke debit. Kemudian pada biaya angkut sebesar 30.000 ini yaitu masuk ke debit karena dibayar jadi cash berkurang masuk ke kredit sebesar 30.000. Nah, kemudian pada tabel perpetual ini tidak jauh beda dengan tabel periodik. Tetapi pada tabel perpetual setiap adanya persediaan barang yang dijual atau masuk harus dicatat. Tetapi pada tabel ini yaitu tidak jauh beda. Nah, account receivable masuk ke debit sebesar 500.000, kemudian sales atau penjualan yaitu masuk ke kredit sebesar 500.000 dan biaya angkut masuk ke debit sebesar 30.000 dan karena dibayarkan jadi masuk ke cash dan masuk ke dalam kredit sebesar 30.000. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai freight cost atau biaya angkut. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.